Desa Rantalangsat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batangansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dan sebagian besar wilayah Rantalangsat berada dalam kawasan Taman Nasional Bukit 30. Desa Rantalangsat terpilih menjadi desa wisata terbaik ketiga se-Provinsi Riau pada tahun 2021. Desa wisata menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Desa Rantalangsat menjunjung tinggi adat dan istiadat. Kali ini saya akan membawa Anda ke suatu perjalanan sakral menuju Desa Rantalangsat. Tebing bertingkat dengan janji, rantau berturut dengan undang, beraja nomor 2, berdatuk nomor 2, berdatuk bendahara, bertemenggung, berlaksamana, kondal tanah di Mekah, terapung sungai Melimau, menjeram sungai Tunu, terbentang sungai Nantiga Laras, berdiri payung Nantiga. Adanya beberapa potensi wisata yang ditawarkan antara lain berupa wisata air terjun, susur sungai, wisata minat khusus seperti pengabdian masyarakat, dan wisata budaya sebagai kearifan lokal masyarakat Talang Mama. Proses pembangunan desa wisata di berbagai sektor pasti akan disertai dengan timbulnya beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dampak atau masalah yang ditimbulkan berupa kondisi perekonomian maupun kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pembangunan pariwisata di Desa Rantalangsat terus dilakukan dengan upaya pembangunan sarana dan prasarana. Dapat terlihat bahwa belum adanya kesiapan masyarakat lokal yang ditinjau dari tingkat pendidikan, pengetahuan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata yang menunjukkan bahwa masyarakat belum siap menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan. Serta sudah semestinya masyarakat mampu memaksimalkan potensi berupa peluang ekonomi. Walaupun saat ini Desa Rantalangsat menjadi desa wisata, beberapa dari masyarakat masih bergantung kepada hasil hutan yang tidak pasti. Ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya desa wisata. Masyarakat Desa Rantalangsat sangat butuh perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah yang bergerak di bidang pariwisata, untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat betapa besarnya potensi alam yang ada di Desa Rantalangsat yang sangat bisa dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi. Dan ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa Desa Rantalangsat memiliki beberapa zona, yaitu zona tradisional, zona pemanfaatan, dan zona rimba. Seperti yang kita lihat sekarang ini adalah zona tradisional, yaitu zona yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti contoh berladang dan lain-lain secara turun-temurun. Seterusnya, zona pemanfaatan adalah zona bagian untuk Taman Nasional yang letak kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata maupun untuk peneliti-peneliti dari pihak Taman Nasional Bukit 30. Dan yang terakhir, zona rimba. Zona rimba merupakan habitat atau daerah jelajah yang berfungsi mendukung kepentingan pelestarian atau konservasi. Sejauh ini belum pernah terjadi upaya pengalihan lahan masyarakat untuk kepentingan desa wisata yang menandakan bahwa masyarakat belum siap memanfaatkan potensi yang ada. Salah satu contoh pekerjaan masyarakat yang masih memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayu adalah dengan mencari buah kelekup atau buah jerna. Buah ini menjadi idola bagi masyarakat Talang Mama dan Melayu tua karena harga tingkat jualnya yang masih tinggi, dan sampai detik ini masyarakat masih tetap bertahan mencarinya. Adapun manfaat dari buah ini untuk dijadikan bahan kosmetik dan bahan obat-obatan.
Selain itu, masyarakat di sini juga memanfaatkan hasil hutan dengan mencari tumbuh-tumbuhan untuk diracik menjadi obat-obatan dan ramu-ramuan untuk kebutuhan mereka individu. Tapi ada kendala dan rintangan kami sebagai pengelola wisata Rantau Langsat, terutama kami memang butuh perhatian sama pemerintah, terutama akses jalan, karena memang dari luar, dari kota kabupaten sampai menuju desa Rantau Langsat ini harus butuh perjuangan. Kenapa harus butuh perjuangan? Karena mengingat kondisi jalan kami yang sangat memprihatinkan. Semenjak 2018 itu sampai sekarang belum ada penyerpisan jalan, maka kendala terbesar kami yaitu akses mau masuk ke desa wisata Rantau Langsat, karena memang Rantau Langsat ini berada desa yang paling ujung di Kabupaten Indragiri ini, langsung berbatasan sama Provinsi Jambi. Tak lain bukan kendala kami yaitu akses yang paling utama, karena memang mengingat kalau aksesnya mudah, otomatis pengunjung akan bertambah lagi banyak untuk kedepannya. Semenjak adanya desa wisata Rantau Langsat ini, dampak masyarakat itu sangat besar. Salah satunya masyarakat bisa berjualan di lokasi wisata, bisa memandu, dan juga dampak yang paling besar yaitu dengan adanya wisata susur sungai, kita bisa memberdayakan masyarakat dengan rental perahu dia. Jadi dalam satu hari itu alhamdulillah kadang perahu masyarakat itu banyak yang kami pakai. Jadi dampak kepada masyarakat itu sangat besar terhadap desa wisata Rantau Langsat. Ada beberapa masyarakat yang masih memang belum mengerti dengan adanya desa wisata Rantau Langsat ini. Maka dari itu harapan kami ke depannya untuk terutama pemerintah yang bergerak di bidang pariwisata untuk mengedukasi tentang masyarakat, terutama masyarakat, terutama kami untuk lebih tahu lagi. Kami Desa Rantau Langsat karena ada wisata Desa Rantau, kami sangat senang lah. Apa senangnya? Kami itu bisa memandu, bisa berjualan, bisa menghantar-hantar orang. Pokoknya sukalah kami di Desa Rantau Langsat di wisata. Masyarakat terlibat atau tidak? Masyarakat selama ini sudah kami libatkan dan pemuda. Pertama sekali itu sistem rolling kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya bergulir-gulir. Jadi terkait semua dari masyarakat sampai ke pemuda memang berpengaruh kepada masyarakat, karena setiap ada kegiatan itu ada dilibatkan. Belum pernah misalnya tidak terlaksana seperti ada kegiatan-kegiatan sepertinya festival, ada dan lain-lain. Jadi masyarakat itu berkemudahan, kami beri jalur untuk berjualan di sini dan parkir tidak lagi ini juga, insya Allah tidak ada, belum pernah menjadi permasalahan. Wisata Rantau Langsat itu juga semenjak dari tahun 90-an sampai ke 2000 itu wisatawannya dari mancanegara, turis-turis datang dari ke berbagai dusun yang ada di Desa Rantau Langsat untuk meneliti dan
berwisata tentang budaya, itu banyak ke tentang penelitian budaya Talang Mamak itu sendiri. Tapi semenjak tahun 2005 sampai sekarang wisatawan dari mancanegara itu memang dikategorikan tidak ada lagi berkunjung ke wisata Rantau Langsat dikarenakan memang ada beberapa prosedur yang harus ditaati oleh wisatawan, mengingat Rantau Langsat 80% berada di kawasan Taman Nasional Bukit 30. Jadi tidak dipungkiri Taman Nasional Bukit 30 mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh wisatawan mancanegara. Mungkin kendalanya itu wisatawan dari mancanegara itu mungkin tidak mau ribet untuk mengurus persyaratan ini untuk memasuki kawasan Taman Nasional Bukit 30. Dan untuk wahana kita, memang wahana kita ini ada beberapa wahana, yaitu outbound kita, tapi sekarang tidak digunakan lagi dikarenakan memang pengunjung itu cenderung ke alam dan budaya. Jadi kami itu memang tidak merawatnya lagi karena memang perawatan sama modal sama perawatan itu tak seimbang dengan pendapatan. Maka dari itu memang sampai sekarang masih ada tapi tidak digunakan lagi. Untuk sampai sekarang pengunjung desa Rantau Langsat itu alhamdulillah masih bertahan, tapi memang dalam beberapa bulan ini agak menurun dikarenakan terutama cuaca yang mana musim penghujan ini akses ke sini cukup lumayan berat. Itulah kendala dan mengapa wisata Rantau Langsat sampai sekarang tuh pengunjungnya berkurang. Dan dampak negatifnya yaitu terhadap mungkin lingkungan sampah, tapi kita untuk mengatasi itu semua kita memang sudah membuat peraturan-peraturan yang ada di desa wisata Rantau Langsat, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan alhamdulillah sampai sekarang kita tidak ada kendala tentang sampah karena edukasi tentang sampah terhadap pengunjung itu sangat kuat. Jadi peraturan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis kita sudah buat dengan adanya peraturan tersebut di wisata Rantau Langsat. Bagi saya ini kalau bisa tidak mungkin seterusnya seperti ini. Jadi harap saya tuh ke depannya lebih maju lagi. Kami ke depan wisata kami ini lebih maju, lebih ramai. Kami dan pemerintahan perhatikan wisata kami desa Rantau Langsat. Nah, kami pun di sini mana yang ada yang terbantu masyarakat, ingin ke depannya lebih maju lagi ke depannya lagi. Untuk harapan ke depan kami berharap wisata Rantau Langsat ini lebih dikenal lagi sama masyarakat luas, terutama masyarakat luar. Harapan kami begitu besar mengingat memang wisata Rantau Langsat ini berpotensi menjadi wisata minat khusus.